Jika Anda menolak nasabnya seseorang, apalagi dzurriyyah Nabi, jika ternyata itu nasabnya sambung kepada Rasulullah, alangkah besar nih kezaliman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang Buya Yahya, di mana Buya Yahya tersebut itu ikut membela nasab Ba'lawi. Bahwasanya nasab Ba'lawi ini adalah zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Buya Yahya. Ya, dulu Buya Yahya ini belajar ada di pondoknya yang dikelola oleh klan Ba'lawi. Maksudnya adalah masih yang katanya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang tidak heran ya teman-teman ya. Lawang sekolahnya aja di sana, tetap Buya Yahya ini membela yaitu Ba'lawi yang ada di Indonesia ini. Nah, oke teman-teman, jadi kita langsung saja mari kita simak yaitu perkataan dari Buya Yahya bahwasanya Ba'lawi ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita simak videonya. Kemudian masalah nasab. Orang yang paling bisa menjaga nasab itu orang Arab. Dan mungkin kepada siapapun, jika ingin berbicara tentang nasab harus dengan ilmu. Kami mengetahui sedikit tentang ilmu nasab tersebut, maka kami sampaikan tidak susah di dalam menitsbat nasab. Yang jelas ada satu hal yang harus kita pahami bahwa Nabi pernah bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haramun." Barang siapa mengaku-ngaku menisbatkan kepada selain ayahnya, dia mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, bukan nasabnya, maka surga haram bagi dia. Untuk memahami ini adalah memahami dengan dua sisi. Yang pertama, kalau itu bukan keturunanmu, bukan ayahmu, jangan katakan itu ayahmu. Ini satu sisi. Tapi jangan memandang dari sisi ini saja. Sisi lain adalah, jika selama ini Anda tahu bahwasanya itu ayah dan kakekmu, maka Anda pun tidak boleh mengingkari. Ingat, maka selama ini, orang yang kami ketahui yang punya nasab kepada ahli bait Nabi Muhammad, mereka memang mengetahui seperti itu dari orang-orang sebelumnya. Maka orang seperti juga tidak boleh mengingkari nasabnya. Karena memang selama ini yang mereka ketahui adalah nasabnya dari ayahnya begitu seterusnya sampai baginda Nabi. Jadi memahami hadis tersebut jangan salah. Sisi lain, Anda kalau tidak punya nasab kepada baginda Nabi, jangan mengatakan. Tapi kalau memang selama ini Anda mendengar dari orang tua Anda, dari paman-paman Anda punya nasab, Anda tidak boleh menafikan nasab itu. Tolong pahami, agar semua hati-hati. Jika Anda menolak nasabnya seseorang, apalagi dzurriyyah Nabi, jika ternyata itu nasabnya sambung kepada Rasulullah, alangkah besar nih kezaliman kita. Ayo siapapun dari kita, jangan mudah mengatakan, memutus atau menafikan nasab seseorang. Tidak urusan dzurriyyah Nabi saja, nasab seseorang. Bahkan dikatakan, kalau Anda meragukan nasab seseorang, Anda harus mencari bapaknya. Kalau Anda tidak bisa mencari bapaknya, Anda kena hukum qadzaf. Kalau Anda seorang bapak dan anak, sudah tahu, orang masyarakat tahu bahwasanya itu bapak anak lalu kamu, ini bukan anaknya, saya harus mencari siapa bapaknya. Menuduh orang yang punya nasab dengan nasab yang lain juga dosa besar. Untuk menentukan nasab sederhana dalam bab kitab fikih, apa yang Anda pahami kitab, apa yang pernah Anda baca, kitab tentang misalnya dalam kitab Umdatus Shalik atau apa saja kitab yang ringan, yang bagaimana menentukan nasab. Nasab itu adalah dengan ikrar. Kalau orang mengakukan ini abahku dan ini ayahku dan tidak diingkari oleh akal, misalnya umur sama, kita tidak boleh mengingkari loh ya. Kita menuduh orang lain bukan sambung nasab, sementara mereka mengatakan sambung nasab, kita menuduh berzina. Hati-hati. Kalau ada orang dengan anaknya datang, ini anakku, kemudian saya mengatakan, wah kayaknya bukan anaknya, saya menuduh. Jadi menafikan nasab itu tidak kalah gede dosanya dengan mengaku-ngaku nasab. Maka hendaknya harus waspada semuanya. Dan selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka punya nasab, cukup Anda percayakan, selesai. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan Anda yang menjaganya. Kecuali dengan dalil seyakin-yakinnya bahwasanya itu adalah dusta. Contoh, umurnya enggak bertahu. Masa anaknya lebih kecil umur? Sampai dicontohkan dalam pembahasan fikih, umurnya lebih kecil kok jadi bapaknya. Atau misalnya istifadah, ini itu sudah masyhur bahasanya anaknya ini. Kok tiba-tiba ada orang ngaku anaknya fulan? Sudah masyhur di kampung itu. Saya anaknya ayah saya. Tiba-tiba saya ngaku anaknya orang lain, ini kan beda. Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Buya Yahya yang dimana Buya Yahya ini membela yaitu nasab Ba'lawi ini adalah bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun berbeda dengan Kiai Imad ya. Kiai Imad ini meneliti tesisnya dan ternyata ya ditemukan nasab Ba'lawi ini adalah terputus kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang Buya Yahya ini ya teman-teman ya, kalau kita telusuri bahwasanya Buya Yahya ini dulu pernah ya yaitu pesantren di pesantren yang dimana itu dikelola oleh Habib Ba'lawi. Nah, lalu dalam video tersebut tadi, Buya Yahya ini mengatakan
Jika Anda menolak nasab seseorang, apalagi itu adalah zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jika nasab tersebut itu bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka alangkah zalimnya kita kepada mereka. Nah, jadi itulah ya perkataan dari Buya Yahya. Nah, maka dari itu ini ada tanggapan yaitu dari Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait Buya Yahya tersebut. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Orang-orang yang menjadi suri tauladan. Dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu. Bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Kita lihat kiai-kiai NU nih. Kiai NU, kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren, tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada fasilitas yang sederhana, dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada rezeki, dia bangun lagi, santri tambah, dia bangun lagi, santri tambah, dia bangun lagi. Tanpa pernah ada merepotkan orang, bikin santunan di YouTube, santunan. Setiap dia bikin YouTube ada merek, nomor rekening. Kita buka YouTube, ada muncul dia. Wakaflah satu tanah ini untuk generasi-generasi Islam. Kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang santri-santri miskin. Santri miskin begini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan. Itu yang iklan, itu mereka, itu orang-orang yang hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama. Tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di YouTube. Setiap bikin YouTube ada nomor rekening, silahkan untuk berinfak. Untuk anak-anak santri kami, anak asuh, jadilah orang tua asuh santri kami. Gak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu. Semuanya berjalan begitu alamiah. Siapa orang yang mau mondok, ketika dia mondok, orang tuanya punya duit, ya seperti biasanya makan sendiri. Ketika tidak ada, ini kiai mohon kepada Allah, bukan mohon pada YouTube, bukan menjual-jual nomor rekening, tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrennya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada orang lain pula. Nah, ini yang saya amati dari ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz model-model zaman sekarang seperti yang sedang kita bicarakan itu. Nah, ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Bagaimana ajaran Al-Qur'an? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya, tapi itu bukan karena kami membenci Anda. Tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja. Jangan marah-marah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan Kiai Imad tentang Buya Yahya. Di mana Buya Yahya ini yaitu adalah Buya marketing gitu ya, teman-teman ya, yang selalu meminta sumbangan yang ada di YouTube. Nah, teman-teman, jadi saya akan bacakan komentar lagi dari para netizen ya, teman-teman. Nah, di sini ada Salwati. Buya Yahya bisanya minta sumbangan ya. Jadi Buya Yahya itu bisanya itu minta sumbangan. Tolong jangan minta sumbangan lewat medsos ya, Buya Yahya. Risih saya melihatnya. Apa beda dengan Ba'lawi yang pakai surban jalan di pengajian ya? Lalu kemudian di sini ada yang berkomentar, namanya adalah Nur Hasan. Ustadz-ustadz yang sebelumnya menjadi kebanggaan, tapi setelah ada permasalahan nasab, ternyata mereka sangat lemah dalam mengungkapkan kebenaran. Hanya karena sudah berkawan dengan para Ba'lawi ya, yaitu Habib-Habib Ba'lawi yang katanya
Uas, Uah, bahkan Buya Yahya tidak berani berkata tentang kebenaran bahwa para Habib ternyata bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda jauh dengan Bang Haji Roma Irama yang sangat berani mengungkapkan kebenaran. Padahal ya teman-teman ya, Bang Haji ini teman dekatnya Bapak Rizik Sihab ya. Ya, namun yang namanya kebenaran ya, walaupun itu teman ya, harus kita ya diangkat gitu ya, harus diluruskan gitu ya. Jadi walaupun itu teman ya, jadi kan biasanya kalau berteman lama kan gak enak ya. Tapi Bang Roma Irama ini kebenaran harus diungkap gitu ya. Jadi Bang Roma Irama ini berani menentang ya, dan berani tegas kalau Habib itu nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Roma Irama ini sangat dekat dengan Habib, ya betul ya. Walaupun kawan, kalau salah tetap katakan salah ya. Kalaupun benar, ya katakan benar. Itulah ya Bang Haji Roma Irama dalam menyampaikan di channel YouTube-nya. Lalu kemudian di sini ya, selevel UAS saja yang punya gelar akademis saja taklid buta ya, dimatikan akalnya dan pikirannya kalau berbicara tentang terkait Habib. Heran ya, sekelas Buya Yahya, UAS otaknya mengedepankan keyakinan, lalu kemudian husnudzon. Padahal ilmu metodologi, ilmu pengetahuan modern nggak dipakai. Kalau begitu cara berpikirnya, Islam tidak akan maju, bahkan dimanfaatkan oleh pihak lain yang hanya mementingkan diri kelompok dan golongannya. Ya, memang benar ya teman-teman ya. Jadi kalau berpikiran seperti itu, ya ini bisa kita ini dikubilin oleh mereka seperti kisah dongeng-dongeng khurafat ya. Kita diharuskan untuk meyakininya. Gimana ya teman-teman ya? Kita harus ya meyakini dongeng-dongeng khurafat dari kalangan Habib-Habib Alawi ini, seperti Fakih Al-Muqaddam, lalu kemudian seperti lagi bisa menurunkan hujan susu, bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking, dan banyak lagi ya teman-teman. Itulah ya khurafat-khurafat mereka. Gimana kita harus ya mempercayai tentang khurafat mereka yang katanya karomah lah, katanya itu adalah keramat wali lah, dan lain-lain. Sebagaimana mereka juga mengklaim ya, mengaku-ngaku bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi SAW. Padahal itu sudah diteliti oleh Kiai Imad, yaitu tentang kitab-kitab sezaman, dan banyak lagi. Ternyata Ba'alawi ini nasabnya terputus kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian datang orang yang mengklaim, mengaku, terus kita disuruh percaya. Ya tidak mungkin ya teman-teman seperti itu. Nah lalu kemudian, oh gitu ya, jadi yang buat iklan Al-Quran itu golongan mereka, yaitu Buya Yahya. Ya seperti yang dijelaskan oleh Kiai Imad tadi ya teman-teman, yaitu adalah Buya adalah pusat marketing yang suka minta-minta sumbangan. Nah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.